Kenapa sih Pak rapor pendidikan itu sangat penting Pak? Jadi pertama-tama kita mengukur apakah sekolah itu sudah berhasil mengembangkan karakter dan kompetensi dasar siswa. Kompetensi dasar itu yang diperlukan oleh semua siswa. Kemampuan literasi membaca dan kemampuan numerasi. Berarti bisa dikatakan semua faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan itu sendiri akan diukur ya Pak di situ ya? Faktor-faktor paling penting yang mempengaruhi kualitas pembelajaran itu kita ukur di rapor pendidikan ini. Halo Sobat Belajar, jumpa lagi dalam podcast di Jenpau Dikdas dan Dikmen bersama saya Fitri Asari. Sobat Belajar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kali ini kita akan berbincang seru mengenai Merdeka Belajar episode 19 yaitu Rapor Pendidikan Indonesia. Nah, penasaran kan apa itu rapor pendidikan dan apa sih manfaatnya? Untuk tahu selengkapnya, telah hadir bersama kita narasumber kita pada hari ini Bapak Anindito Aditomo, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemdikbudristek. Apa kabar Pak Nino? Halo, selamat sore. Kabar baik, Sore alhamdulillah. Pak, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, sehat. Terima kasih banyak loh Pak, ini sebelumnya Bapak sudah bersedia untuk main ke studio kami ya Pak ya, di sela-sela kesibukan Bapak, jadwal Bapak yang sangat padat. Sama-sama, terima kasih undangannya. Kemdikbud ini kan akhir-akhir ini sedang mengencarkan sosialisasi mengenai rapor pendidikan Indonesia. Nah, untuk meningkatkan antusiasme pemerintah daerah, sekolah dan juga masyarakat terkait rapor pendidikan ini, mungkin Bapak bisa berbagi Pak dengan Sobat Belajar semua di sini mengenai apa sih rapor pendidikan itu dan manfaatnya seperti apa? Ya, terima kasih. Ini topik yang sangat penting. Rapor pendidikan itu salah satu program utama Kemendikbudristek sekarang. Tapi kurang dikenal oleh masyarakat dan memang tidak mengejutkan karena sasaran atau pengguna rapor pendidikan ini bukan masyarakat secara langsung, melainkan kepala sekolah, dinas pendidikan dan Pemda, serta kita sendiri di pemerintah pusat. Baik. Nah, mungkin yang lebih dikenal oleh masyarakat itu asesmen nasional. Asesmen nasional itu kan ibaratnya adalah kita datang ke lab medis untuk diambil darahnya, untuk dicek segala macamnya. Nah, hasilnya itu ditampilkan dalam rapor pendidikan. Jadi rapor pendidikan itu seperti kalau kita sudah ke lab medis, kita dapat laporan diagnosisnya. Kita sehat atau tidak kita gitu ya Pak? Sehat atau tidak, apa namanya kolesterolnya sakitnya berapa, di mana gitu ya sakitnya Pak apa. Itulah rapor pendidikan. Gitu. Jadi rapor pendidikan ini digunakan oleh kepala sekolah, oleh dinas pendidikan, oleh pemerintah pusat untuk mengetahui kondisi pendidikan kita di Indonesia, di daerah, dan di tiap-tiap sekolah itu seperti apa. Yang paling perlu diperbaiki apa, sakitnya apa gitu ya. Sehingga kita bisa merencanakan obatnya apa, intervensi yang paling tepat apa di tiap sekolah dan di tiap daerah. Baik Pak, ini kalau sebegitu pentingnya sebetulnya isi rapor pendidikan itu sendiri apa sih Pak? Potret komprehensif. Jadi kalau tadi pakai analogi medis gitu ya, ini ibaratnya cek medis yang lengkap, general check up yang sangat lengkap gitu. Tentu saja ada hasil belajar siswa. Jadi pertama-tama kita mengukur apakah sekolah itu sudah berhasil mengembangkan karakter dan kompetensi dasar siswa. Kompetensi dasar itu yang diperlukan oleh semua siswa. Kemampuan literasi membaca dan kemampuan numerasi. Nah, tapi selain hasil belajar siswa, kita juga mengukur kualitas sekolah sebagai lingkungan belajar secara utuh, gitu ya. Mulai dari kualitas pengajaran di kelas, apakah gurunya memberi umpan balik yang bagus pada siswanya, cara menyampaikan materi apakah mudah dipahami oleh siswa atau tidak, apakah siswa merasa diperhatikan atau tidak oleh gurunya di kelas, itu kita ukur kualitas pembelajarannya. Sedetail itu ya Pak? Detail sekali, ada indikatornya ratusan, ada banyak sekali indikatornya. Ya, kualitas pembelajaran di kelas, kemudian kepala sekolahnya juga kita ukur. Kepemimpinan kepala sekolahnya menurut siswa, menurut guru, dan menurut dirinya sendiri sudah seberapa berkualitas. Gitu. Kita juga mengukur iklim sekolah itu. Apakah sekolah itu aman dari perundungan, aman dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual,
Apakah sekolah itu inklusif dan menghargai perbedaan, atau jangan-jangan ada indikasi bahwa sekolah-sekolah tertentu siswanya merasa ditolak karena identitas mereka, karena latar belakang agama, budaya mereka gitu ya, atau disabilitasnya. Kalau merasa ditolak, pasti nggak bisa belajar dengan baik juga. Kalau merasa tidak aman, pasti tidak bisa belajar sangat dengan berpengaruh baik. Ya Pak ya? Sangat berpengaruh. Berarti bisa dikatakan semua faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan itu sendiri akan diukur ya Pak? Di situ ya? Faktor-faktor paling penting yang mempengaruhi kualitas pembelajaran, itu kita ukur di rapor pendidikan ini. Baik Pak. Nah sebenarnya kenapa sih Pak rapor pendidikan itu sangat penting Pak? Pertama, kita perlu punya cara untuk mengetahui apakah kita sudah berhasil atau belum mencapai tujuan yang kita inginkan. Pemerintah dan kita semua ya, dari pusat, Pemda, sampai ke sekolah, kita ingin agar sekolah itu menyediakan bukan hanya bangku sekolah, jadi anak-anak bukan hanya disediakan fisik ya Pak ya? Fisik, boleh akses pendidikan gitu ya, tetapi juga pengalaman belajar yang relevan, berkualitas dan menyenangkan untuk mereka, untuk semua orang gitu. Nah, apakah ini sudah tercapai atau belum? Itu kita tahunya melalui rapor pendidikan ini. Kalau saya kepala sekolah ya, apakah sekolah saya sudah berhasil memberi pengalaman belajar pada siswa saya sehingga mereka berkembang kemampuan bernalarnya, berkembang kreativitasnya, gotong royongnya, iman dan takwanya. Itu kita bisa lihat dari rapor pendidikan. Kalau saya kepala dinas, saya bisa melihat apakah dari tahun ke tahun gap kesenjangan ya antar anak kaya dan anak miskin dalam hal kemampuan literasi, numerasi itu sudah semakin mengecil atau belum di daerah saya. Apakah kesenjangan antar sekolah favorit dengan sekolah yang tertinggal itu harusnya semakin lama semakin kecil kan? Apakah saya berhasil melakukan itu atau belum di daerah saya? Itu kita bisa lihat dari rapor pendidikan. Kalau di pusat tentu saja kita menggunakan rapor pendidikan untuk mengecek apakah program-program kita juga sudah berdampak. Gitu. Itu yang pertama. Jadi cara kita untuk mengecek keberhasilan. Apakah yang kita lakukan sebagai sekolah, sebagai Pemda dan pemerintah pusat sudah membawa dampak pada perbaikan kualitas atau belum. Yang kedua, rapor pendidikan itu digunakan untuk bercermin. Dia ibarat cermin. Refleksi ya Pak ya? Refleksi. Kita bisa berkaca dan melakukan self-diagnosis. Masalah yang paling perlu diperhatikan dan ditangani di sekolah saya itu masalah apa? Apakah masalah perundungan, atau masalah mungkin ada intoleransi, atau masalah pembelajaran literasinya. Rapor pendidikan membantu saya sebagai kepala sekolah untuk melakukan itu, melakukan refleksi dan perencanaan berbasis data. Jadi setelah berefleksi kita menemukan apa yang harus diprioritaskan. Tentu langkah selanjutnya, dan ini tidak lengkap tanpa langkah selanjutnya ini ya, adalah melakukan perencanaan untuk memperbaiki kondisi itu. Jadi ini siklusnya lengkap. Kita melakukan pengukuran dulu, hasilnya pengukuran melalui asesmen nasional ya, hasilnya ditampilkan di rapor pendidikan. Sekolah melakukan refleksi, daerah juga untuk menemukan apa yang harus diprioritaskan dan kira-kira apa solusinya. Kemudian daerah melakukan perencanaan dan menerapkan solusi itu. Tahun berikutnya diukur lagi. Dampaknya seperti apa yang sudah dilakukan selama setahun kemarin. Nah, dan itu menjadi siklus berkelanjutan di mana sekolah dan Pemda dan pemerintah secara terus-menerus melakukan peningkatan kualitas pendidikan. Berarti langkah-langkah yang nanti diambil oleh dinas pendidikan atau daerah nanti mungkin akan berbeda ya Pak antara satu daerah dengan daerah lain. Karena kan ya itu kondisinya permasalahannya mungkin beda-beda. Mungkin daerah 3T mungkin akan ada permasalahan jaringan atau mungkin sarana prasarana. Tapi mungkin daerah perkotaan bisa jadi perundungan padahal fasilitasnya sudah oke begitu ya Pak ya. Mungkin semacam itu ya. Betul. Jadi obat yang tepat untuk penyakit yang berbeda tentu berbeda juga. Baik gitu ya. Pak. Sekolah yang sudah bagus di literasinya mungkin mengalami masalah perundungan, atau sebaliknya sekolah yang tidak ada masalah dengan perundungan mungkin literasi dasarnya ini masih sangat tertinggal. Iya. Gitu. Demikian juga antar daerah masalahnya akan beda-beda dan sangat berbeda.
apa yang diperlukan tiap daerah itu juga pasti akan berbeda. Baik Pak, berarti rapor pendidikan ini kan alat evaluasi pendidikan ya Pak ya. Nah ini apa sih Pak bedanya dengan evaluasi pendidikan yang sebelumnya berjalan? Ada 3 perbedaan utama. Yang pertama adalah rapor pendidikan ini lebih komprehensif. Tadi sudah saya sampaikan, kita mengukur bukan hanya hasil belajar, tapi semua faktor penting yang berkontribusi pada hasil belajar itu, gitu ya. Mulai dari apa yang terjadi di kelas, apa yang dilakukan gurunya, apa yang dilakukan kepala sekolah dalam memimpin sekolahnya, dan apa yang dilakukan oleh dinas pendidikan dalam mengelola pendidikannya. Jadi satu itu komprehensif kita mengukurnya. Perbedaan yang kedua adalah dia terintegrasi. Jadi asesmen nasional dan rapor pendidikan ini mengurangi beban administrasi sekolah dan Pemda, karena sebelumnya itu ada beberapa borang, ada beberapa kegiatan pengumpulan data yang terpisah-pisah. Dulu Balitbang melakukan ujian nasional. Kemudian Pautdikdasmen melakukan pemetaan mutu ya, peta mutu pendidikan. Kemudian BAN, Badan Akreditasi Nasional, itu mengumpulkan data melalui borang akreditasinya. Kemdagri itu juga mengumpulkan data untuk mengukur SPM. Nah sekarang semua ini diintegrasikan di dalam rapor pendidikan. Jadi asesmen dan rapor pendidikan ini menggantikan 4 agenda pengumpulan data tadi menjadi satu saja. Sudah tercakup di situ ya Pak ya? Sudah tercakup all in one semuanya. Ya Pak jadinya? All in one, betul. Jadi dari sisi pemerintah daerah dan dari sisi sekolah, mereka lebih ringan beban administratifnya. Tapi sekaligus mendapatkan hasil yang komprehensif gitu ya. Nah, itu yang kedua, terintegrasi. Yang ketiga tadi, rapor pendidikan ini kita sambungkan dengan refleksi dan perencanaan berbasis data. Jadi tidak sekedar mengambil data saja terus nggak nyambung dengan apa yang dilakukan selanjutnya. Ini kita sambungkan. Hasil rapor pendidikan itu harus menjadi dasar bagi sekolah untuk melakukan perencanaan tahun selanjutnya. Dasar bagi daerah untuk melaksanakan perencanaan di tahun selanjutnya. Jadi perencanaan berbasis data. Datanya itu mengambil dari hasil di rapor pendidikan itu ya Pak ya? Betul, paling tidak. Jadi tentu saja sekolah bisa mengumpulkan data-data lebih banyak. Bisa wawancara siswa, bisa ngobrol dengan orang tua juga. Tapi paling tidak ini ada data yang sudah terstandar dan berkualitas dan komprehensif dari pemerintah pusat. Gitu. Baik, jadi kuncinya ini adalah komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan ya Pak ya? Betul. Baik. Betul. Lalu siapa saja sih Pak yang dapat mengakses rapor pendidikan ini dan bagaimana cara mengaksesnya? Di tiap sekolah sekarang kepala sekolah yang bisa mengakses. Baik. Nantinya kita akan membuka akses kepada guru juga. Tapi sekarang platformnya masih terbatas. Sementara ini kepala sekolah, tentu saja kepala sekolah bisa membagikan aksesnya kepada guru di sekolahnya. Juga kepada orang tua dan komite sekolah kalau kepala sekolahnya mau. Dan ini sebenarnya kita dorong supaya orang tua juga terlibat gitu ya, komite sekolah terlibat dalam melakukan evaluasi diri sekolah itu. Jadi tiap kepala sekolah bisa mengakses untuk sekolahnya sendiri, dia nggak bisa ngintip tetangganya. Ingin tahu sekolah lain, sekolah saingan saya bagaimana, bagus nggak gitu, nggak bisa ya Pak ya? Kalau sekolah spesifik lain nggak bisa, tapi kalau sekolah secara rata-rata itu bisa. Jadi membandingkan sekolah saya, tingkat literasinya itu dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain yang mirip dengan sekolah saya, itu bisa. Oke, baik. Misalnya tingkat literasi di sekolah saya di pedesaan atau daerah 3T itu termasuk saya, tingkat literasi di sekolah saya termasuk tinggi atau rendah gitu, bisa dilihat ya Pak ya? Betul, seperti betul. Itu ya? Dan itu salah satu hal yang membedakan juga sebenarnya. Kalau dulu sekolah saya itu dibandingkan dengan semua sekolah lain dan sekedar di ranking begitu saja kan. Padahal apakah adil kalau saya sekolahnya di daerah 3T dibandingkan dengan sekolah-sekolah di Jaksel misalnya, di kota-kota besar yang fasilitasnya aja beda gitu ya. Melayani anak-anak dari keluarga menengah ke atas misalnya. Ya, tentu saja tidak adil gitu kalau sekolah saya di daerah 3T melayani anak-anak yang di rumah mungkin belum banyak
terekspos pada bacaan, orang tuanya pendidikannya belum terlalu tinggi gitu ya, dibandingkan dengan sekolah yang melayani anak-anak yang orang tuanya pendidikannya tinggi, di rumah sudah sering baca buku, sering fasilitasnya diskusi, lengkap gitu ya Pak ya? Fasilitasnya lengkap, tentu nggak adil ya. Betul. Nah ini sekarang yang kita bandingkan adalah sekolah dengan sekolah lain yang mirip kondisinya. Baik Pak. Jadi itu yang bisa mengakses adalah kepala sekolah. Gitu. Dinas pendidikan bisa Pak? Dinas pendidikan juga bisa. Dinas pendidikan dan pejabat atau petugas yang ditunjuk oleh kepala dinas pendidikan ya untuk tiap daerahnya. Ini sama, dia nggak bisa ngintip daerah lain juga. Tapi bisa membandingkan dirinya dengan daerah-daerah lain yang mirip dengan daerah dia. Gitu. Nanti ada karakteristik yang bisa dipilih ya Pak ya? Yang tipenya. Kita udah pilihkan gitu. Jadi baik. Daerah lain yang mirip karakteristiknya itu kita buat rata-ratanya berapa gitu ya, dan kepala dinas itu bisa membandingkan daerahnya dengan daerah-daerah lain yang mirip tadi. Dan tentu saja kita di pusat ya yang punya akses Kemendikbudristek. Kedepannya nanti memungkinkan nggak Pak untuk bisa diakses oleh masyarakat biasa semuanya tanpa akses khusus seperti itu tadi, itu memungkinkan nggak Pak ke depannya? Sekarang itu sudah ada yang bisa diakses oleh masyarakat umum. Jadi kalau teman-teman mencari di mesin pencari ya, Rapor Pendidikan Indonesia, itu nanti akan ketemu dengan website Rapor Pendidikan. Ada 2 opsi. Mau masuk sebagai satuan pendidikan atau Pemda, atau masuk sebagai masyarakat umum. Nah, itu bisa kita klik dan kita bisa melihat potret pendidikan di seluruh Indonesia ataupun di tiap provinsi ataupun di tiap kota kabupaten. Tapi memang yang kita tampilkan tidak sedetil kalau untuk kepala sekolah, untuk kepala dinas gitu ya. Dan mungkin tidak bisa satu sekolah spesifik ya Pak ya? Nggak bisa. Secara umum daerah saja. Agregat gitu ya, secara kolektif untuk tiap-tiap daerah. Ya harus berani keluar dari zona nyaman juga ya Pak ya? Betul, tidak sekedar melakukan apa yang sudah biasa dilakukan. Gitu. Ini berarti salah satu berpikir out of the box juga ya Pak ya? Untuk tindakan ke depan yang lebih efektif gitu, ada perubahan itu kenapa tidak begitu ya Pak?